Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Semoga anak-anak soleh-solehah selalu diberikan kesehatan ya. Bagaimana, sudah sholat duha? Sudah membaca al-masyurat? Kalau belum, silahkan sebelum memulai belajar sholat duha terlebih dahulu ya. Baik, untuk hari ini Ibu akan menyampaikan pembelajaran matematika melanjutkan dengan volume bangun ruang sisi lengkung. Namun sebelum memulai ke penyampaian materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bagaimana sikap berdoa? Duduk yang baik, angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh-solehah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan konsep volume bangun ruang sisi lengkung. Apa saja bangun ruang sisi lengkung? Ada tabung, kerucut, dan bola. Ya. Baik, namun Ibu akan sedikit dibantu ya oleh Bapak Ibu guru yang lain dalam video itu mengenai konsep bangun ruang sisi lengkung. Insya Allah nanti Ibu akan menjelaskan ke contoh soal volume bangun ruang tabung, kerucut, dan bola. Disimak ya. Akan membuktikan volume tabung dengan volume kerucut. Lalu kita ambil pasirnya. Untuk membuktikannya, kita menggunakan media pasir. Kita tuangkan pasirnya. Kita tuangkan pasirnya. Pasirnya turun. Kita ratakan pasirnya. Jika belum rata, kita masukkan lagi pasirnya. Setelah kerucut terisi penuh dengan pasir, kita tuangkan pasirnya ke dalam tabung. Lakukan langkah yang sama sampai volume kerucutnya terisi pasir secara penuh. Kita ratakan. Setelah rata, kita tuangkan seperti tadi.
volume pasir yang ketiga, kita masukkan lagi seperti tadi. Sekarang tinggal kita ratakan. Setelah pengisian volume kerucut sebanyak 3 kali, ternyata volume tabung terisi penuh. Maka terbuktilah volume tabung 3 kali volume kerucut. Bola, konsep volume bola, pembuktian volume bola dapat dilakukan dengan peragaan, ya. Peragaannya ini dengan menakar, ya, dengan alat takar setengah bola, ya, setengah bola. Nah, setengah bola yang akan ditakarkan ke tabung pasangannya, ya. Jadi sama di sini tuh diameter, lalu diameter lingkarannya ini sama, ya. Tabung pasangan yang dimaksud adalah tabung yang tepat menyinggung bola pada bagian atas, kiri, dan kanan bawahnya. Itu sama. Nah, dari hasil menakar didapatkan bahwa volume tabung itu sama dengan 3 kali volume setengah bola. Ya, apabila tabung ini akan diisi oleh beras atau pasir dengan penuh, itu dengan ditakar dengan alat takar setengah bola itu, maka 3 kali isi setengah bola ini, ya. Maka dapat dihasilkan volume tabung sama dengan 3 kali volume setengah bola, atau volume setengah bola itu sama dengan 1/3 kali V tabung, volume tabung. Volume tabung itu V R kuadrat kali T, ya. Nah, jadi volume setengah bola itu, ini baru setengah bola, ya. Setengah bola itu 1/3 kali V kali R kuadrat dikali T, ya. Karena T-nya ini, ya, T-nya ini merupakan 2R, ya, 2 jari-jari, maka volume setengah bola sama dengan 1/3 kali V kali R kuadrat kali 2R, ya. Nah, maka volume setengah bola itu 2/3 kali V R pangkat 3, ya. Ini setengah bola, ya, 2/3 V R pangkat 3. Nah, apabila volume satu bola, maka 2, kalau satu bola itu berarti kan dua setengahnya ini ada 2, ya. 2 dikali 2/3 VR pangkat 3. Maka dihasilkan volume bola, ya, 4/3 kali V kali R pangkat 3. Ya, 4/3 kali V kali R pangkat 3. V-nya sama apabila jari-jarinya kelipatan 7 menggunakan 22/7, apabila bukan kelipatan 7 menggunakan 3,14. Baik, itu mudah-mudahan paham, ya, nah soleh-soleh. Dicermati baik-baik penjelasannya. Ini kenapa Ibu menjelaskan dulu konsep agar kalian juga paham dari mana ini volume bola ini bisa jadi 4/3. Nah, ini penjelasannya, ya. Baik, itu saja konsep volume bangun ruang sisi lengkung. Baik, anak soleh-solehah, Ibu akan menjelaskan contoh soal volume tabung. Namun Ibu akan sedikit mengulas tentang volume tabung, ya. Volume tabung rumusnya luas alas dikali tinggi tabung. Nah, ini luas alasnya kalau tabung itu berbentuk apa? Berbentuk lingkaran. Masih ingat luas alas lingkaran? Luas alas lingkaran itu apabila diketahui jari-jari, maka V dikali R kuadrat. Kalau diketahuinya diameter,
Berarti 1/4 dikali V dikali D kuadrat ya. Ini luasnya. Kemudian dikali T, tinggi tabung ya. Kemudian V-nya 22/7 atau 3,14 dan R-nya itu panjang jari-jari ya. Sedangkan kalau ini D diameter dan T itu tinggi tabung ya. Baik, kita langsung ke contoh soal. Di sana ada tabung dengan jari-jari 7 cm dan tinggi 16 cm. Maka volumenya sama dengan V dikali R kuadrat kali T. Nah, karena ini diketahuinya jari-jari ya. Jadi V kali R kuadrat kali T. Kita masukkan V-nya karena di sini V-nya itu jari-jarinya 7 cm, kelipatan 7 berarti menggunakan 22/7. Apabila jari-jari atau diameternya bukan kelipatan 7 menggunakan 3,14. Jadi 22/7 dikali R-nya 7, jari-jarinya 7 kuadrat dikali T-nya 16. Nah, kemudian hitung ya, hitungnya silahkan bisa dicoret dulu apabila yang bisa dibagi 7 ya. Karena di sini ada jari-jari 7, maka dicoret ya, 7 bagi 7 ya. Atau yang kuadratnya di sini dicoret 1 ya. Jadi tinggal sisa 7. Jadi 22, karena ini sudah habis, 22 dikali 7, dan ini kuadratnya juga sudah habis, dikali 16. Ingat, harus teliti ya, menghitung hasilnya. 22 kali 7 dikali 16 sama dengan 2464 cm kubik ya. Volume ini kubik satuannya. Paham? Paham ya? Dilanjut contoh soal volume kerucut. Volume kerucut itu sama dengan 1/3 kali V R kuadrat kali T ya. Ini atau 1/3 dikali volume tabung ya, VR kuadrat T itu. Baik, kita langsung ke contoh soal. Sebuah kerucut mempunyai tinggi 15 cm dan jari-jarinya 7 cm. Hitunglah volume kerucut tersebut. Nah, jari-jarinya 7 cm, tingginya 15 cm ya. Ditanyakan volume kerucut. Nah, volume kerucut apa rumusnya? 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali T. Nah, 1/3 ditulis kembali. V-nya ini kalau jari-jarinya 7 berarti menggunakan 22/7 dikali R-nya 7, jari-jarinya 7 kuadrat dikali tingginya berapa? 15 cm. Nah, kita hitung dulu yang paling mudah bisa dibagi ini dibagi 3 ya. Nah, ini 15 bisa dibagi 3 ya. Ini 15 dibagi 3 itu menghasilkan ini 5 ya. Ini habis ya. Kemudian ini 5. 15 dibagi 3 5. Kemudian ini bisa bagi 7. 7 dibagi 7 ya, bisa coret ini kuadratnya ya, karena kan kuadrat itu 7 kali 7 ya, jadi tinggal sisa 7 ini. Ini kita hitung, ini 1/3 karena sudah habis berarti 1 ya, saat tinggal satunya, tinggal pembilangnya. Kalau pembilangnya 1 tidak usah ditulis. Kemudian 22 dikali 7 dikali 5. Silakan hitung. Nah, hasilnya itu 770 cm kubik. Nah, ini
menghitung volume kerucut. Dan hati-hati juga ya, harus teliti dari ini pecahan-pecahannya. Kalau menghitung pecahan dengan bilangan bulat, silakan apabila ada yang bisa dibagi bisa dihitung coret ya, coret-coret saja. Ya. Begitu volume kerucut. Selanjutnya volume bola. Ya, mohon maaf ya, hari ini langsung sekaligus ke sisi lengkung. Ya, karena ya tidak terasa waktu juga semakin cepat dan kelas 6 tinggal beberapa bulan lagi. Jadi ini semoga kalian bisa memahaminya juga ya. Nah, untuk volume bola rumusnya itu 4/3 kali V kali R pangkat 3. Nah, ini sudah pangkat 3 ya. Jadi kalau pangkat 3 itu perkaliannya ada 37. Kalau misalkan jadi 7 dikali 7 dikali 7 ya, 7-nya 3 kali. Nah, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal, hitunglah volume bola yang memiliki jari-jari 9 cm ya. Nah, jari-jari 9 cm. Ditanyakan volume bola. Volume bola rumusnya 4/3 dikali V kali R pangkat 3 sama dengan 4/3 dikali, nah ini karena 9 ini bukan kelipatan 7, maka V-nya 3,14 dikali R-nya 9 ya, 9 pangkat 3. Nah, berhubung ini tak ada 3 ya, penyebut 3 dan bisa dibagi dengan 9, bisa coret ya. Ini bisa dibagi 3 bagi 3 1, dan ini 9 bagi 3 3 ya. Jadi hasilnya di sini sama dengan ini 4 dikali 3,14 dikali ini sisanya 3 pangkat 3. 3 pangkat 3. Hati-hati untuk menghitung pangkat 3-nya ya. Sama dengan 4 dikali 3,14 dikali 3 pangkat 3 itu 3 dikali 3 9 dikali 3 27. Nah, silahkan dihitung ini, maka hasilnya 3052,08 cm kubik. Apabila V-nya 3,14 ya, otomatis hasilnya juga desimal ya. Kalau 22/7 itu akan bilangan bulat. Nah, jadi volume bola tersebut adalah 3052,08 cm kubik. Ya, harus hati-hati, ini pangkat 3 ya. Jadi pangkat 3 itu 3 dikali 3 dikali 3 ya. Bukan 3 kali 3. Ya, kalau 3 kali 3 9. Ya, kalau itu pangkat 2, 3 kali 3. Nah, kalau 3 pangkat 3, 3 dikali 3 dikali 3 ya. Paham ya? Apabila masih belum paham bisa ditanyakan ke Bu Fitri. Nah, setelah kalian menyimak dari penjelasan Ibu ya, contoh soal, nah bagaimana, paham tidak? Ya, semoga kalian bisa paham ya untuk mengerjakan contoh soalnya. Nah, agar kalian lebih paham lagi, kalian bisa mengerjakan contoh soal volume tabung, kerucut, dan bola ya. Cukup satu soal saja ya, masing-masing bangun ruang. Nah, itu. Baik, itu saja penyampaian materi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya apa yang Ibu sampaikan. Apabila ada yang masih belum paham, silakan bisa WhatsApp ke Bu Fitri ya. Baik, itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.